Saya hampir tiap malam dengan Kiai Kanjeng ketemu dengan berbagai macam segmen dan level masyarakat. Saya bersama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia selalu ketemu dan bergembira, mendapat hidayah dari Allah, mendapat rasa tenang dari Allah, mendapatkan optimisme untuk melihat masa depan, dan mendapatkan energi untuk terus tidak pernah berhenti memperjuangkan segala macam yang menjadi cita-cita suci kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan umat Islam. Akan tetapi pada malam hari ini saya tidak hanya mendapatkan limpahan rahmat, tidak hanya mendapatkan kegembiraan bersama Anda, tapi saya duduk bersama anak-anak yang membuat saya sangat bangga dan optimis kepada masa depan Indonesia. Jadi kita kasih frame dulu. Kita bikin frame dulu, ini acara diselenggarakan oleh teman-teman satuannya santri. Jadi santri ada bedanya dengan pelajar, siswa, mahasiswa. Mungkin sama-sama belajar, tetapi santri punya perspektif dan dimensi-dimensi yang berbeda. Jadi kalau santri itu hasil peradaban timur, kalau pelajar, siswa, student itu hasil peradaban barat. Itu ada bedanya. Nanti kita pelan-pelan sambil nanti kita berkenalan sama anak-anak kita yang luar biasa ini. Kalau pelajar, Anda kuliah di UGM, Anda sekolah di event sekolah Muhammadiyah atau NU, itu Anda hanya muta'alim. Someone who yata'allam. Ya. Thumma you are the muta'allim. Ya. Li'annaka tata'allamu fa innaka muta'allim. Hanya belajar, jadi melakukan pembelajaran. Pembelajaran itu pun dipersempit menjadi knowledge. Oke, knowledge dan science masih rancu. Ilmu dan pengetahuan masih rancu. Ya, nanti kita omongkan bersama. Jadi pengetahuan itu wa'allama adamal asma'a kullaha, ya. Tapi kalau ilmu adalah bagaimana mengolah kullaha ini, bagaimana mengolah data-data ini, itu ilmu. Jadi kamu punya pengetahuan banyak tentang cewek yang cantik itu, yang hidungnya begini, yang baduke ombo, sing lambene gak kekamban, sing sapi turut lah ya. Tetapi itu baru pengetahuan. Kalau Anda mau dapat ilmu mengenai perempuan, rabi. Nah, jelas ya. Selama belum rabi, kon iku mek pengetahuan tok. Gak ono gunane pengetahuan di dunia iki nek gak kok lakoni, kan begitu. Tuh. Jelas ya bedanya ilmu sama pengetahuan ya. Kalau pengetahuan itu jagungnya, kalau ilmu gilingannya, jelas ya. Nah, di dunia modern, sekolah itu hanya ta'alam jagung, kedelai, garam, gula. Nanti ilmunya disebut metodologi, gitu ya, disebut metodologi. Meskipun memang lebih intensif dibanding pembelajaran tradisional. Nah, di dalam pembelajaran tradisional ada bedanya. Tidak hanya taklim, tidak hanya muta'alim, kemudian kalau sudah jadi guru namanya mu'alim, kecuali yang naik kapal. Mu'alim itu artinya iku ya aneh, iku kapal, iku ana jenenge mu'alim, iku ya apa, iku biyen ceritane. Nakoda mari ngono mu'alim to. Oke. Kalau pelajar itu muta'alim, orang yang belajar, atau kalau pakai istilah lain murid, orang yang menghendaki ilmu, dari kata aroda yuridu muridan. Kalau gurunya murad, orang yang dikehendaki ilmunya, itu. Cuman kata murad tidak dikenal kecuali dulu ada Jenderal Makmur Murad yang Anda belum kenal, dan sampai meninggal beliau Anda tidak pernah mendengar namanya. Nah, kalau santri itu not just muta'alim. Jadi sekarang ilmu yang pertama adalah manil muta'alim,
Wa ma adraka ma al muta'allim. Tsumma manil mu'addib. Manil muta'addib wa ma adraka ma al muta'addib. Jadi muta'addib itu santri. Muta'addib itu dari kata adaba yu'addibu ta'diban. Jadi kalau Anda nyantri itu tidak hanya sinau pengetahuan, tapi Anda memberadabkan diri. Memberadabkan diri. Jadi kalau pengetahuan kan satu sisi, tapi kalau peradaban kan semua sisi. Betul ya? Jadi sesungguhnya pesantren itu jauh lebih unggul daripada sekolah aslinya. Tapi karena makin lama makin tidak percaya diri, akhirnya pesantren-pesantren tidak percaya diri kalau tidak bikin sekolah. Wis enak-enak gaduh-gaduh malah mangan timun. Kan gitu. Jadi muta'adib adalah orang-orang yang ingin menjadikan dirinya beradab. Beradab itu ada dimensi ilmu, ada dimensi akhlak, ada dimensi budaya, ada dimensi apa saja. Itu namanya muta'adib. Jadi tidak hanya kebudayaan, tapi juga peradaban. Nah, salah satu ciri peradaban, salah satu ciri manusia adalah dia beradab. Adabnya bukan fakultas adab UN. Itu kan ada adabun ya. Kalau adabun itu budi pekerti. Tapi kalau adabun itu peradaban. Atau tamadun, kalau istilah di Malaysia tamadun. Saya dulu profesor lama di Malaysia. Cuman biyen. Elengku ternyata gak. Jadi tamadun atau jadi kalau ini orang yang memberadabkan diri. Memberadabkan itu artinya nanti ada spesialisasi, ada yang sangat beradab dengan tonjolan akhlak, orangnya baik banget. Ngalah, loman gitu ya. Berarti tonjolannya adalah akhlak. Ada lagi tonjolannya adalah bukan hanya ilmu, tapi sultan. Sultan itu ayatnya apa? Ayatnya sultan di Quran. Maka dipakai nama oleh Raja Jawa di Mataram Islam yang namanya Sultan, dan saya ingin taruhan kira-kira sultan itu ngerti nggak artinya kata sultan. Tapi yang nggak mungkin terjadi taruhan wong dilarang kan itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ma'syarul jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfudhuna illa bisultan. Jadi Anda kalau sudah kuliah, sudah berjuang untuk masa depan, saya menyarankan di Ma'iyah itu ada penyempurnaan wirid, tidak berarti menyalahi yang sudah ada, la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Karena sultan ini dijanjikan oleh Allah, kamu tidak bisa menembus lapisan-lapisan langit lambung, kamu tidak bisa menembus kedalaman ilmu, kamu tidak bisa menembus ibunya listrik, kamu tidak bisa menembus mbahnya energi, kamu tidak bisa menembus rahasia-rahasia fisika, kamu tidak bisa menembus partikel-partikel terkecil di dalam biologi, kamu tidak bisa menembus itu semua illa bisultan, kecuali dengan sultan. Nah sultan ini ya justru kita cari bersama, yaitu kekuatan ekstra. Nah ini di depan Anda semua ini, mereka ini orang yang tidak minta sama Allah dikasih sultan. Belum kenal tuh sama mereka. Anda pikir korek gitu, mentang-mentang nganggu. Oke, jadi siapa yang akan memperkenalkan beliau-beliau ini? Sampean langsung atau ada salah seorang teman? Nah ini yang di samping saya ini, dia ini namanya Malik Khidir. Coba entek kabeh wis mulai musuh loro. Malik wis tepake kaya ngono tambah Khidir pisan. Jadi dia punya otoritas dan dia bisa menguak rahasia. Jadi Allah mentakdirkan bapaknya kasih nama dia yang memang cocok dengan prestasi yang memang sudah disiapkan oleh Allah, Malik Khidir.
Saya kenalkan dia dok, nanti dia yang mengenalkan teman-temannya. Malik Khidir ini kuliahnya, tolong mikrofonnya. Kalau kuliah resminya di mana sampean? Kuliah di Lins Elektronika dan Instrumentasi Fakultas MIPA UGM. Beliau ini juara bikin robot di Trinity College, Hartford, Connecticut, USA, Amerika Serikat. Nah, iki intine tok iki gurung detail-detail iki. Jadi ini dikawal Nabi Khidir tiap hari. Nah, kalau pas Nabi Khidir nggak ada ya ponakane lah dikongkon delok-delok. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Malik ya. Oke. Mas Malik, sekarang tolong perkenalkan teman-teman sambil juga mengemukakan kenapa kita bikin acara ini. Ini sangat penting momentum pada malam hari ini. Ini sangat menentukan takdir Allah kepada Indonesia sebelum 2024. Kalau ini benar, nanti sebelum itu kita sudah akan diberikan oleh Allah gerbang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Monggo Mas Malik, berdiri boleh sampean supaya kelihatan santrinya ya toh. Ya. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya Malik Khidir, juara robot. Jadi waktu di Amerika, Mbah, itu robot saya kakinya patah. Sensor-sensor di sana bacanya beda semua karena beda suhu. Yang saya lakukan ketika kaki patah yaitu membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli ya, jadi saya punya keyakinan ketika kita banyak membaca salawat nariyah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah robot kita yang tercepat dan bisa menjadi juara. Kemudian satu tips dan trik dari mbah saya ketika saya mau berangkat ke luar negeri, ke Amerika, Kanada, ke Cina, Australia, itu saya ke makam Batu Ampar di Madura. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam di makam Batu Ampar kemudian berdoa, kalau tidak dikabulkan ludahi makam itu. Katanya gitu. Itu Syekhona Holil yang pertama kali hatam di situ langsung kebuka ma'rifatnya. Ceritanya seperti itu, dan di sana Anda bisa membuktikan banyak musafir-musafir yang menghatamkan Al-Quran di makam Batu Ampar. Silahkan dicoba yang mau nikah. Ya, yang di ini Mas Muhanif, beliau ini mohon maaf difabel, tunarungu. Tunarungu harusnya untuk berbicara sulit, tapi beliau adalah mahasiswa berprestasi di sastra Indonesia, UGM. Dan sekarang insya Allah akan S2 dan cita-cita beliau akan menjadi dosen, padahal beliau tunarungu. Kemudian di samping saya ada sahabat saya Desta Raffi. Beliau habis dari Jepang untuk penelitian tentang teknologi pertanian. Insya Allah bisa bermanfaat untuk Indonesia. Kemudian ada Mas Nazri Pasaribu, beliau dari Barus, Sumatera Utara, yang ketua mobil listrik UII, yang insya Allah setelah acara ini selesai Mbah, langsung mau ke Jakarta, rencana mau ke Australia. Mohon doanya semoga juara. Kemudian di sampingnya ada Mbak Birul Qadria, beliau santri juga di Nurul Ummah, dan beliau santri terinspiratif tingkat nasional yang berpidato di depan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak SBY meneteskan air matanya. Ceritanya seperti itu. Nah, masih banyak lagi teman-teman saya yang sedang riset robotika berbasis santri yang ada di UK, fokus di bidang robotik, ada yang di bidang fisika, ada di Belanda, ada yang di bidang
keagamaan, sosial ada di Australia. Banyak ternyata santri-santri yang menyebar ke seluruh dunia mengibarkan bendera merah putih di internasional. Tapi timbul permasalahan setelah bisa membuat mobil listrik. Ini ada drone laut itu. Jadi drone laut itu harapannya bisa tanpa awak, tanpa ada yang mengendalikan. Kalau ada kapal-kapal ilegal yang mau masuk, kita nanti bawa bom dari bawah, ditempel, terus kita pergi. Kalau dia nggak mau pergi, bomnya tak ledakkan. Itu idenya dari Kemenhan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, susah memang untuk bisa masuk ke industri militer dan mobil listrik dan yang lain-lain yang sedang berjuang karena hobinya, karena passionnya di situ. Setelah itu mau kemana? Bangsa Indonesia memfasilitasi apa saja? Selama ini arahan untuk para santri yang sudah berprestasi itu mau seperti apa? Saya juga dari pengalaman untuk masuk birokrasi, risetnya sama nurunin uangnya itu lebih mumet nurunin uangnya daripada risetnya sendiri, karena ribetnya birokrasi. Nah, apakah kita akan bertahan seperti itu terus sampai berapa tahun ke depan atau bagaimana? Atau ya sudah kita ke luar negeri, pergi ke MIT, pergi ke Harvard, habis itu kita melakukan penelitian, mengembangkan teknologi di sana. Kemudian ada orang yang menghujat tidak cinta Indonesia karena mengembangkan teknologi robot di MIT. Kenapa enggak pulang saja? Padahal di sini juga kurang fasilitasnya. Nah, kita sebagai santri mau seperti apa Mbah arahannya setelah nanti setelah teman-teman kita dan yang ada di Indonesia berjuang menyempurnakan suatu prototipe yang di sana itu yang besar harganya sekitar 500 juta kalau sensornya sudah komplit, dan itu pemerintah ini direkam ya ya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh diekspos, mohon maaf. Nah, ya seperti apa ke depannya dan bagaimana kita memanajemen berjamaah untuk bisa gitu loh Mbak. Ya biar bisa semua passion terfasilitasi, semua teknologi dikembangkan dengan manajemen yang baik, dan saya tidak pernah mengharapkan untung. Kalau saya rapat dengan bintang-bintang di TNI Angkatan Laut, turunkan dananya dan saya tidak akan mengambil sepeser pun hanya untuk bisa bertahan hidup saja, saya sudah senang. Saya sampai bilang gitu, tolong beli karya anak bangsa. Kita sudah berjuang, sudah meneteskan air mata, tapi kenapa Indonesia juga belum membuka matanya? Ya seperti itu. Tolong beli karya saya, walaupun karya saya itu masih jelek, tapi nanti bisa dikembangkan. Jangan mahal-mahal, yang penting saya bisa makan angkringan. Saya bilang gitu. Tapi ya masih birokrasinya yang sangat sulit. Jadi bagaimana untuk mengatasi itu? Memang santri masih kesabarannya, tawaduknya masih sangat kuat. Ya ditolak proposalnya ya masih sabar, biasa-biasa aja. Alhamdulillah ditolak, biasa prihatin. Dan itu yang menjadi basic kami. Kami siang hari melakukan penelitian dan malamnya mari berjamaah sholat memohon kepada Allah, tapi jawaban realnya itu kira-kira seperti apa Mbah? Nah seperti itu mungkin untuk introduction-nya. Oke, tepuk tangan. Oke. Sabar, itu tema kita pelan-pelan satu persatu ya. Nek tak jawab saiki kira-kira seberapa jam terus mulai kabeh gitu. Jadi pelan-pelan nanti beliau semua nanti kita mohon untuk berbicara karena ada beberapa tantangan di depan. Jangan dianggap halangan, itu tantangan. Tapi gini,
ini anak-anaknya rajin puasa. Jadi bertamu ke Kadipiro di tempatnya Kiai Kanjeng itu sudah dibikinin teh, ternyata poso. Jadi kamu puasa itu luar biasa, wis selawat nariyah poso. Jadi sudahlah, kalau Allah itu sudah memberi jodoh, nanti mesti dikasih anak. Gitu ya, tenang aja ya. Nah jodohmu sekarang adalah kecerdasan seperti itu, nanti akan ada anaknya. Cuman sekarang ini seluruh Indonesia ini memang ada racun yang membuat mandul ibu-ibu kan gitu. Nah, nanti kita pelan-pelan, sekarang kita selawat nariyah dulu supaya yang berprestasi tidak hanya yang ini tapi semua Anda berprestasi. Di wilayah masing-masing, jangan semua bikin robot. Ya, kalau enggak berprestasi yang penting dua anak lah gitu kan ya. Oke. Saya senang Anda bikin robot, Mas Malik. Saya senang Anda bikin robot karena di Indonesia ini yang terjadi adalah penciptaan robot-robot palsu. Artinya manusia yang sudah jadi manusia dirobotkan di Indonesia, betul enggak? Nah ini bikin robot beneran ini. Nah salahmu bikin proposal ke kantor robot, nah, itu masalahnya. Oke. Nanti kita omongkan bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng. Pokoknya sejumlah rumus Al-Quran kita pakai dan kita harus percaya betul. Pokoknya nanti wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, udah pasti. Kamu masih umur berapa? Kamu jangan putus asa dulu. Saya sudah setua ini tidak pernah diakui oleh Republik Indonesia. Dan saya sudah kerja kayak apapun, saya ngeladenin orang, gembirain orang di mana tetap tidak pernah diakui. Dan saya tidak pernah meminta pengakuan. Saya tidak hidup di Indonesia, saya hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Orang yang ngomong Anda tidak nasionalis gini enggak apa-apa. Itu dia pengetahuan robot semester 1. Jadi enggak ada masalah, tenang aja. Oke, saya ingin salat nariyah dulu ya, saya doakan Anda di wilayah masing-masing oleh Allah diberi kecerdasan, diberi sultan, ya, dibukakan hidayah dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yo, bismillah. Salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju
kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal mababu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah benar-benar menaburkan ke ubun-ubun Anda. Sebab ini anak-anak ini ya, ini karena sering puasa,
karena sholatnya beneran, percaya kepada sholawat, Rasulullah dekat dengan mereka, maka daerah sininya ini di atas kepalanya itu banyak elektromagnetik, banyak pendaran magnet dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya Anda juga sering-sering. Ini enggak ada di tempat kuliah, enggak ada diajarkan ini. Apalagi enggak ada kuliah di UGM kok disuruh ke Batu Ampar itu enggak ada. Gitu. Karena memang sekolah itu dari barat. Orang barat tidak punya tradisi peradaban yang mengenali dimensi-dimensi selain yang kasat mata, jelas ya. Maka sekarang di Amerika mulai dipelajari santet itu apa, ada jurusan santet, ada jurusan pelet, gitu. Pelet itu sanak perempuannya ikut itu loh pelet. Itu. Dulu saya punya zaman dulu. Tapi setelah dapat ya enggak saya teruskan. Zaman biyen rek nom-nom aku ya. Oke. Gini anak-anakku sekalian, kita harus punya pengetahuan bahwa nomor satu, Anda cinta enggak kepada Indonesia? Anda cinta kepada Indonesia. Nah, Indonesia ini kan ada rakyatnya, ada tanah airnya, ada rakyatnya. Terus mau tidak mau sudah ada negaranya, sehingga ada pemerintahnya, kan begitu. Tetapi hubungan antara tanah air, rakyat, negara dan pemerintah ini belum, ibarat sholat itu rokaatnya belum jelas, rukuknya belum jelas, sujudnya belum jelas, nanti kita harus robah itu semuanya. Jadi ibaratnya gini ya, supaya Anda jangan terlalu gini, yang harus diyakini dulu. Menurut Anda, Indonesia terima kasih kepada mereka, apa mereka terima kasih kepada Indonesia? Indonesia terima kasih kepada mereka. Jadi posisi Anda bukan posisi mengharap-harap ke Indonesia. Posisi Anda itu, Anda punya piutang di mana Indonesia harus berterima kasih kepada Anda. Gitu kan? Karena Anda punya prestasi yang membawa nama baik Indonesia dan mungkin sangat penting untuk masa depan manusia di dunia. Nanti minyak akan habis, mobil listriknya akan besok kan mobil listrik Anda akan dilihat oleh wakil direktur Intel, ngerti Intel? Bukaan komputermu kalau Intel itu ya. Gitu ya. Dudu Intel anu lo ya, bukan Intel bin lo ya. Ya, tolong ceritain dikit aja ya. Oh, jadi begini, mobil listrik kami insya Allah besok pagi, nanti malam setelah acara maiyahan kami akan berangkat ke Jakarta. Selasa pagi, orang nomor 2 Intel sedunia bersama 50 CEO perusahaan kelas dunia akan datang ke Jakarta, berkunjung, dan mobil listrik kami akan dilihat di Jakarta. Satu-satunya karya anak bangsa di Jakarta nanti. Saya delan ya. Sekarang orang itu kan tertipu oleh penampilan. Kalau Anda ngomong mobil listrik kan enggak membayangkan menungsone kaya ngene kita. Ya toh? Makanya Anda itu bebaskan diri dari pencitraan-pencitraan bahwa kalau santri enggak ada hubungannya sama listrik kan gitu kan. Bahwa kalau Islam enggak ada hubungannya sama mobil listrik kan gitu. Tolong Anda merdeka dulu. Bahwa kalau orang yang bisa bikin mobil listrik enggak mungkin beli baju koko toh. Iki lah baju takwa toh ngene iki. Iki kan cocoknya kan guru PGA. Tapi Anda lihat sendiri kan malam hari ini bahwa itu enggak ada hubungannya. Jadi jenggot sama kesolehan enggak ada hubungannya. Betul enggak? Gitu. Tapi enggak usah mengatakan jenggot itu orang bodoh, ya enggak ada hubungannya bodoh sama jenggot. Kan gitu. Apa hubungannya jenggot karo bodoh itu gak ono. Gitu loh. Jadi juga kalau Anda tidak suka sesuatu juga jangan terus selalu membencinya. Karena Anda harus mendengarkan semuanya, harus mempelajari semuanya tanpa batas. Kemudian mengambil yang terbaik menurut Anda, menurut akal sehat Anda dari semua yang Anda pelajari itu. Anda harus belajar kepada apa saja dan siapa saja. Belajar kepada jin, kepada setan, belajar kepada iblis, belajar kepada orang barat, orang Arab, orang Amerika Latin, orang India, orang Sri Lanka, orang Sudan. Anda belajar kepada semuanya, tapi kan Anda punya filter, Anda punya akal sehat, Anda punya pertimbangan untuk Anda ambil yang terbaik.
yastami'unal qaul. Kata Allah di surat Az-Zumar, orang-orang yang mendapat hidayahku adalah orang-orang yang mendengarkan semua kalimat-kalimat, semua informasi-informasi, tapi memiliki kecerdasan untuk memilih mana yang terbaik yang akan dia gunakan. Jadi mereka ini sudah menjalankan Al-Quran. Sudah. Jadi mereka ini lebih penting daripada ketua majelis ulama. Kenapa lebih penting? Karena mereka membuka masa depan. Ya oke, saya nggak akan nerusin majelis itu nggak saya terusin. Tapi pokoknya intinya Anda ini orang yang mestinya diterima kasih oleh Indonesia. Jadi Anda itu orang yang lebih unggul daripada Indonesia. Indonesia kan ngerepoti ya penggaweannya, kan gitu. Nggak, ya tapi memang Anda juga jangan kaget kalau tidak begitu dihargai. Mereka tidak sempat menghargai. Mereka tidak sempat mikirin Anda, mereka tidak sempat mikirin rakyat. Mereka sibuk, Freeport ini terusnya bagaimana, kan begitu. Mereka tidak sempat. Dan seandainya sempat, belum tentu tahu yang mana berprestasi, yang mana tidak. Apalagi orang Indonesia itu, kelas menengah ke atas itu minder, inferior. Jadi Islam itu baru benar kalau sudah ada profesor Amerika masuk Islam. Kalau yang ngomong itu kiai desa, dia tidak percaya. Kalau sudah yang ngomong itu orang Amerika dari universitas apa gitu, baru dia mantap sama Islamnya. Itu sama dengan Anda berprestasi itu baru mantap kalau sudah dikasih hadiah muri. Jadi di THR itu, di Purawisata itu ada kelompok penari Ramayana yang sudah 36 tahun terus menerus menari setiap malam. 36 tahun coba, prestasi enggak itu? Istiqomah luar biasa. Tapi mereka tidak bangga. Mereka baru bangga ketika muri memberinya hadiah bahwa mereka menari terus-menerus selama 36 tahun. Gitu. Terus saya bilang sama mereka, kamu kok kamu bangga diberi penghargaan oleh lembaga yang tidak pernah punya prestasi? Ya apa sih kon niku? Wong Anda yang punya prestasi kok baru bangga setelah dikasih pengakuan oleh orang yang tidak pernah berprestasi. Iki utakmu iku ndek endi? Itu kira-kira. Jadi Anda harus lillah. Apa yang saya lakukan sama Kiai Kanjeng ya lillah saja. Dan kalau lillah nanti Allah yang akan membukakan jalan ya ja'allahu makhrajan. Nah, waktunya juga bagus kok. Mungkin Anda harus bersabar tidak terlalu lama lagi. Anda akan mendapatkan jalan-jalan yang baru. Anda tetap tempuh yang selama ini ditempuh, tapi siap untuk kecewa, gitu ya. Sambil Anda mencari jalan-jalan yang lain, Anda mencari lorong-lorong. Karena hidup ini tidak hanya dikuasai oleh negara dan pemerintah. Ada juga jalan-jalan yang lain yang bermacam-macam. Nah, itu nanti kita omongkan bareng-bareng secara intern, jangan kedengaran mereka, gitu ya. Nah, nanti kalau mereka sudah punya prestasi baru gabung sama kita. Gitu. Nah, mereka kan yang jangan doa ya gitu. Oke Bapak sekalian, itu jadi nomor satu Anda posisinya adalah orang yang berjasa untuk Indonesia, sehingga posisi Anda itu posisi orang yang bersedekah kepada Indonesia, betul enggak? Tapi Indonesia itu tidak butuh sedekah, masalahnya. Coba, kalau Anda ma'iyahan nyun sewu ya bagi yang belum pernah datang, itu kan di ma'iyahan itu pendidikan spiritual ada enggak? Ada, pendidikan intelektual, pendidikan mental, pendidikan politik, ada semua. Dan itu kan bukan kewajiban Kiai Kanjeng sama saya. Jadi saya kan cuma sedekah. Kan seharusnya, ini nyun sewu ya, seharusnya pendidikan politik itu kewajiban parpol, betul enggak? Betul enggak? Pendidikan agama kewajiban Departemen Agama, Kementerian Agama, NU dan Muhammadiyah dan lain-lain. Lagi ini apa? Kinai Nahdlatul Muhammadiyin. Gitu ya, kita enggak punya kewajiban apa-apa. Gitu ya. Pendidikan politik, pendidikan mental itu kan urusan para psikolog.
Lah kok Anda rame-rame datang ke sini untuk mendapat ketenangan hati? Lah kuwi kapan aku dadi psikiater ku kapan? Dan seterusnya ya. Oke. Tapi kita jangan minta dihargai siapa-siapa. Aku melakukan itu semua karena aku cinta kepadamu. Saya tidak butuh balasan, tidak butuh iuran, tidak butuh pengakuan, dan kamu tidak usah jadi anak buah saya, tidak usah jadi umat saya, tidak usah. Oh aku ngimami yo gak gelem. Gitu loh. Kalau yang mengangkat Allah itu baru nyata. Karena Allah yang memberimu kecerdasan itu baru nyata. Nah, nanti Allah yang menyiapkan, ibarat Allah suruh bikin makanan, Allah akan menyiapkan pembelinya. Gitu loh. Anda harus percaya itu. Kalau tidak percaya, balik ke Batu Ampar ludahi. Jauh sebelum orang tua dia ketemu aku itu sudah sobo Batu Ampar ke zaman biyen rek. Zaman tahun 50-an 60-an saya itu sudah sering ke Batu Ampar itu, ke komplek makam di sana itu. Sudah sering saya dan saya ketemu macam-macam di sana sudah lama. Mulanya aku iki mbahmu temenan. Gitu ya. Gitu. Di tempat beliau ini ada 44 wali di kampungnya dan beliau sedang memperjuangkan agar supaya dunia pada akhirnya tahu bahwa kalau di Jawa ada wali Songo, di sana ada wali-wali yang juga bermacam-macam. Gitu. Dan di Indonesia ini, Indonesia itu sudahlah, tenang aja. Indonesia itu dipilih oleh Allah. Kita diuji besar-besaran oleh Allah, tidak masalah diuji kok. Tapi kita akan bangkit. Makanya yang panjang umurmu, jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Terlalu banyak makan tuh bikin penyakit. Kalau bisa tiap hari mengalami lapar, itu terbaik. Sehingga ketika Anda makan itu benar-benar untuk kesehatan. Dan jangan makan karena ingin makanannya, ngerti nggak? Waduh enak kita pangani lah, itu elek-elek itu. Kalau perlu makanlah yang Anda tidak suka, itu baru akan berprestasi. Lo tenan kui. Lah kalau cuman melakukan yang disukai anak kecil itu. Tapi tanda orang dewasa, cerdas dan tanda orang yang matang dan mampu menaklukkan dirinya adalah berani melakukan yang dia tidak suka dan berani tidak melakukan yang dia suka. Lho ngono ki temenan iku nek dadi nek kon wani dadi pendekar. Jan misalnya Anda suka soto. Anda coba aku saulan gak kira mangan soto. Ngono lho rek. Yo kepingin bendino tapi ditahan. Itu. Suka pacaran setahun saya enggak pacaran. Wow, ngono. Misalnya perempuan, aku biasanya gini, Mas, aku tolong sasing ini ya Mas ya. Anda akan dahsyat kalau Anda mampu menaklukkan dirimu sendiri, mampu mengendalikan dirimu sendiri. Tanda orang dewasa adalah dia mampu mengendalikan dan punya presisi atas dirimu. Tidak hanya presisi suhu dan apa segala macam di robot Anda, presisi itu nomor satu. Presisi itu nomor satu. Harus tepat. Gitu loh. Kalau nggak tepat, nggak meteng. Keliru rono ya kayaknya. Kamu kok ketawa punya pengalaman? Kerungu. Saya harap Anda belum punya pengalaman itu, bagi Anda itu semua masih pengetahuan. Mas Imam itu sampai sekarang dia punya pengetahuan luas mengenai itu tapi tidak punya ilmu sedikit pun. Oke, teman-teman ya, kita pelan-pelan ya. Nanti saya ceritain, saya sudah ngomong beberapa kali di mayan sebelumnya, saya ingin ceritain, ini Anda ngomong Indonesia, ngomong prestasi, ngomong teknologi, ngomong masa depan, mari kita siapkan dulu frame-nya. Tiker ilmunya, tiker pengetahuannya kita siapkan dulu supaya Anda tidak cemas secara mikro di dalam pengalaman Anda. Anda harus tahu Anda berada di tengah apa. Tidak hanya di Indonesia, Anda ini di dunia, Anda ini di alam semesta. Dan alam semesta ini ada Perdana Menterinya, ada yang paling senior. Dan Anda dekat sama makhluk yang paling senior yang namanya Nur Muhammad itu, yang selalu Anda sholawati itu. Jadi tenang aja, insya Allah. Nah sebelumnya gini, nanti saya akan ceritain mengenai Pancasila ya. Karena selama ini Pancasila itu ilmu apa bukan selama ini di ilmu? Bisa, jangan yang orang maknya loh ya.
Bisa ada yang menjelaskan Pancasila ya apa to jane? Nanti ya kita omongkan ya. Nah sekarang kita anu dulu. Saya tanya dulu, nanti mobilnya dibawa ke Jakarta jam berapa? Terserah, ikut. Loh, nanti telat, nanti intelnya Jam 5 sore kok ditunggu. oh di sana jam 5 sore. Oke, bismillah. Berarti malam ini tolong ya kita tawar-menawar yang terbaik jam berapa gitu ya. Tidak ada ketentuan, tidak ada kontrak waktu, tapi pokoknya yang terbaik itulah yang akan kita dapatkan gitu ya. Kalau yang terbaik 1 jam kita berhenti, kalau yang terbaik 2 jam kita berhenti, kalau yang terbaik sampai jam 12 kita berhenti. Pokoknya yang terbaik bersama-sama gitu ya. Dan setia satu sama lain, ingin kencing ditahan. Gitu ya. Loh saya juga tidak ada kesempatan. Jadi kalau Anda caranya menahan kencing itu ini, loh ini cara lawas sih temenan iki. Hubungannya apa? Wes tak lakonono. Alah, lah wong dikasih makhraj, dikasih jalan keluar kok ngeyel arek-arek saiki wis kari dilakoni ae lho kan kok repot sih. Dalile apa? Dalile mosok Kanjeng Nabi ngurusi nahan nguyuh kan iku ya kan. Mosok hadis tentang menahan kencing ya ndak ada lah. Mosok Nabi direpoti soal nguyuh barang. Engko nguyuh gawe angka 8. Terus ngono ndak boleh. Bid'ah ngono. Orang makin modern, makin abad 21 kok makin tidak mengerti cara berlagu dalam hidup kan gitu. Apa saja yang tidak ada ajarannya boleh dilakukan asal tidak ada larangannya kan begitu. Kan ada 5 harimu ma ahalallahu. Lah kalau Allah tidak mengharamkan ya sudah lakukan. Bikin mobil listrik itu bid'ah mana ajarannya? Ayatnya ndak ada, hadisnya ndak ada, lo gendeng tak? Loh, ndak apa-apa ndak ada ajarannya asal tidak ada larangannya, kan begitu. Itu namanya ibadah muamalah. Kalau ibadah mahdhah harus ada ajarannya. Sholatlah 5 waktu, puasalah Ramadan, harus ada ajarannya, gitu. Tapi kalau ibadah muamalah ndak harus ada ayatnya, ndak harus ada nasnya. Lah nek semua harus ada nasnya, melaku berapa senti? Iki ayatnya sak piro sak ini apa sak ini? Iramane sak piro iki? Wah, kalau gitu Nabi direkam dulu. Nabi melaku ngene iki. Ngene iki. Ah, begitu ana wong nglaku ngene bid'ah. Melaku kudu ngene iki. Jadi Rasulullah itu kalau jalan seperti orang yang berjalan menuruni bukit. Tadi gini dia selalu menunduk gini, rada mbungkuk ngene iki, gitu. Aku sering ketemu, saya rada tegak dek. Aku sering berpapasan pas kati tanding bal-balan ketemu Kanjeng Nabi ini gitu. Loh, boleh enggak saya ketemu Rasulullah? Anda juga boleh ketemu kok. Bahwa itu perasaanmu sendiri ya bapak. Ya enggak ada masalah, emang dosa. Lah daripada merasa ketemu sapa-sapa mending merasa ketemu Kanjeng Nabi toh dan enggak bisa dibuktikan iya apa tidak toh. Iya toh? Ya gak apa-apa, GR ae kok repot. Urip aja angel-angel po ya. Gitu loh GR aku dekat sama Allah dalam hati, gitu loh. Terus Cak Nun berguru sama Allah. Aku ya Tuhan, aku berguru kepadamu. Terus dicimukan Cak Nun muridnya Allah. Loh ya gak. Jangan diidentitaskan, jangan dieksistensikan. Saya berguru kepada Allah. Caranya bagaimana? Melalui ciptaannya kan bisa toh. Kadang-kadang yang ngomong langsung, Gusti Allah niki nemen lho niki, bingung lho kula niki. Sampeyan kei apa? Wah, itu terus dikei bener. Gitu loh, Mas. Gitu. Tapi tidak berarti Cak Nun CV apa? Mas CV kuwi. Kurikulum vitae 2. Cak Nun berguru kepada Allah. Cak Nun muridnya Allah setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kabeh kok diformalno iku arek-arek iku. Mbok hidup itu kata kerja. Islam itu masdar, adjektif, bukan kata benda, bukan noun, bukan
apa namanya? Itu fi'il, bukan bukan isim. Islam itu bukan isim tapi fi'il gitu ya. Oke. Oke, sekarang gini dulu, musik dulu ya. Nanti kita minta beliau-beliau ini bicara. Aku njaluk musik sing rada tidak memalukan Kiai Kanjeng di depan para orang yang berprestasi di depan ini. Jadi ini kan saya punya prestasi dengan musik ini, tahu sebabnya? Karena saya tidak bisa main musik. Loh, nek pinter main musik terus main musik ya apa hebatnya? Saya tidak bisa nutuk, tidak bisa main gitar, tidak bisa main biola, tidak ngerti C minor itu apa. Do re mi fa sol ya gak ero blas. Ya isone mek do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Isone iku tok aku. Loh. Tapi gini, aja rame-rame ya. Kalau di orkestra saya diceritain sama Mas Jijit, mana Jijit? Nah, Jijit. Jadi saya itu ketika pementasan di Italia, setelah kita dari Roma, Vatikan, Teramo, terus kita pentas di Napoli, di tempat Maradona naik sepak bola waktu itu. Terus saya sama Mas Ari ke Napoli duluan berdua sama panitia di sana untuk menjajaki tempatnya karena kita tempat di pusat musik klasik dunia. Conservatorio di Napoli. Bukan di dalam bahasa, di itu artinya bahasa Itali, Conservatorio di Napoli, bukan di Indonesia, bukan. Ya. Sampai sana aku diceluk maestro, Mas. Morning maestro, waduh ngelundasku ya aku, kayak iso main piano kayak. Dipanggil maestro dan mereka usul, mereka sudah mendengarkan lagu-lagu Kanjeng, mereka usul ini minta dibawakan itu, mereka sudah request. Dan di mana-mana di situ dalam pertemuan, dalam rapat saya dipanggil maestro. Akhirnya aku ketika pulang ke Roma saya bilang sama Kiai Kanjeng, tak kumpulin ini anak-anak, teman-teman jangan sakit hati ya. Besok kita ke Napoli aku diceluk maestro. Gitu. Padahal Anda tahu toh saya enggak bisa apa-apa. Itu terus Jijit yang menjelaskan, saya ingat betul waktu sarapan. Loh Cak, maestro itu tidak harus bisa main musik. Maestro itu tidak harus bisa main piano, bahkan tidak harus bisa nulis partitur, betul enggak? Tapi dia yang mengerti apa yang harus terjadi. Jangan begini, begitu, itu yang ngerti maestro. Ilmu laduni. Ngono ceritane. Itu maestro. Kayane. Jadi mereka memaklumi. Jadi ketika setelah pentas saya dijunjung-junjung di atas kepala mereka itu, bahkan diminta oleh wali kota, tolong maestro menentukan waktu kapan memimpin para pianis dan pemain bola seluruh Italia untuk bikin satu orkestra besar. Mampus aku. Modiar aku. Wah, ora iso. Jadi pokoknya jadi di dunia ini maestronya siapa? Hidup ini maestronya siapa? Pencipta utamanya siapa? Allah. Nah, dalam orkestra ada maestro, ada prinsipal ya dong ya. Prinsipal itu yang menerjemahkan gagasannya maestro. Maestro dawuh begini, prinsipalnya menerjemahkan. Terus yang menulis partitur. Nah, prinsipal punya staff, punya writer untuk nulisin partitur dibagikan kepada player, gitu ya. Oke. Hidup ini maestronya Allah Subhanahu wa taala. Prinsipalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Muhammad yang Anda kenal itu Muhammad yang datang 63 tahun, dia acting 63 tahun sebagai anaknya Pak Abdullah sama Bu Aminah. Ini ya ceritanya ya. Oke. Ya, yang kita kenal sebagai Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, Nabiullah, Khotamal Anbiya, Khotamar Rusul. Tapi kan beliau kan orang yang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Ya santri kuduro ya. Dan Allah tidak menciptakan apapun yang lain
andaikan tidak sebelumnya dia menciptakan Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad lan akhluqa hadzal aflak. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad kekasihku, maka aku tidak menciptakan semua yang lain, alam semesta, Adam dan semua, jin, malaikat semua. Jadi Allah, terus yang kedua setelah maestro itu namanya Nur Muhammad, yang kelak kita kenal sebagai Muhammad bin Abdullah. Di bawah Allah Rasulullah Nur Muhammad, baru malaikat, iblis, baru kita semua. Gitu loh Mas. Jadi strukturnya duduk Allah, malaikat, nabi-nabi, terus ada Muhammad. Enggak, itu dia main beberapa scene dalam sinetron panjang yang namanya Kehidupan di Bumi. Nah, kehidupan yang lain banyak, bermiliar-miliar, dan Rasulullah sedang tugas di banyak tempat sekarang ini. Kalau Anda tidak percaya, kapan-kapan kita bareng-bareng ke sana. Gitu. Karena Rasulullah sedang tugas di mana-mana, dan semua yang membereskan nanti akhirnya adalah prinsipal ini. Apa nanti ada Imam Mahdi, itu kan cuma stafnya Rasulullah. Apa nanti ada macam-macam itu stafnya. Jadi semua nanti yang beresin akhirnya Rasulullah. Nah, Anda adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Kan begitu. Jangan khawatir apa-apa, jangan khawatir. Jangan khawatirkan apa-apa. Nah, sekarang tak cicil dikit sebelum musik musik ajak kondo-kondo sih. Jadi semua kehidupan ini apa saja itu modelnya, acuannya, marjaknya, ya, marjak ya, adalah Nur Muhammad. Jadi mau bikin alam, modelnya ya Muhammad. Mau bikin manusia, modelnya ya Muhammad. Mau bikin teks, modelnya Muhammad. Jadi Quran adalah Muhammad literer, jelas ya. Quran adalah Muhammad dalam bentuk tulisan. Muhammad bin Abdullah adalah Nur Muhammad dalam bentuk jasad dan jiwa di abad 14 abad yang lalu itu, dan seterusnya. Gitu teman-teman sekalian. Nah, Anda beruntung bersama saya dan Anda semua menjadi orang yang langsung berhubungan dan tiap hari bersapaan dengan beliau. Oleh karena itu Indonesia itu sesuatu yang kecil. Indonesia itu adalah salah satu yang harus Anda urusi, Anda asuh, Anda mong, Anda gendong. Pasti dia mengecewakan jenenge bayi. Kadang kecerit, kadang ngoyo, kadang mencret, kadang nangis gak leren-leren, kan gitu kan? Nah, itu anak asuhmu. Jadi jadilah engkau jiwa yang besar, ya, supaya engkau hanya punya cinta kepada Indonesia. Jangan dipikir saya meremehkan Indonesia. Saya mau melakukan ini semua karena aku cinta kepada Indonesia. Emang karena apa? Disuruh ya ndak, dibayar ya ndak oleh negara. Maka Allah sendiri mengatakan, wahai hambaku, engkau aku masukkan surga tidak karena ibadahmu, tidak karena amal solehmu, tapi karena cintaku kepadamu. Betul enggak? Nah, jadi yang dicari itu adalah cinta. Allah mengatakan, kalau memang engkau cinta kepadaku, maka ikutilah Muhammad. Niscaya aku akan mencintaimu. Betul enggak? Coba ayatnya ya apa? Ono sing hafal. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, gitu kan? Jadi urusannya cinta loh. Urusannya cinta. Aku enggak hafal loh, aku ayat-ayat enggak hafal. Kasihan yang hafal-hafal kalau saya juga hafal. Jadi supaya saya lebih rendah daripada yang hafal-hafal. Ngono ceritanya iki carane menutupi kebodohan di situ itu. Ya Mas kan ya. Oke, sekarang maka nikmatilah Anda mujtahid, Anda seorang pejuang intelektual yang di backup oleh perjuangan spiritual juga. Maka Anda sampai ke Batu Ampar. Ini rata-rata belum pernah ke Batu Ampar loh ya. Belum pernah loh Anda. Sudah, Dek. Sudah, belum toh?
Sudah. Mulane kok seger awakmu. Wis tau nang Batu Ampar. Wis tau nang Batu Ampar. Oke. Jadi teman sekalian, ini Kiai Kanjeng alhamdulillah ada seorang yang juga oleh Allah diberi sultan. Ya, lain-lainnya ini kesawapan lah. Aku kesawapan asing jenenge diberi sultan Kiai Kanjeng itu nyawanya Kiai Kanjeng itu orang yang nomor 2 dari sana ini. Namanya Pak Nevi Budianto ini. Ini loh, intinya Kiai Kanjeng. Tepuk tangan semua. Ini jenius musik dan saking jeniusnya dia kadang-kadang tidak ngerti etika. Jenius kok. Jadi tak oleh-oleh watu teko Helen City di Amerika itu. Sak keranjang itu. Karep kuwi tak ingin terus tak beber iki karep kuwi kan delok-delok sik bar kuwi mbagine piye ngono to. Iki mbagine piye cak iki tuku apa dikekke kan dirunding sik ora iki. Tak langsung jet. Pamit sik cak Bali. Lah iki. Nggih. Oh aku ngomong jenius ora masalah kan. Padahal oleh ku tuku numpak mobil waduh teko Atlanta iku nang Helen City ku waduh karu-karuan. Tutuk kadipiro dirayah karo arek-arek penjaraan habis-habisan wis. Tapi saya senang sekali. Tanda orang yang tidak punya etika adalah itu jenius kan gitu. Oke, aku minta
Del kundul del kundul del kundul bajo. Oh, de kembelengan. Del kundul del kundul del kundul bajo. Del kundul del kundul del kundul bajo. Del kundul del kundul bajo.